Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda. Pemirsa, kasus kekerasan seksual baru-baru ini kembali mencuat usai salah satu cuitan seorang pegawai di media sosial menjadi viral. Yang menjadi catatan penting dalam kasus ini adalah terjadinya di tempat kerja selama bertahun-tahun dan menimpa seorang laki-laki. Kita akan bahas kasus ini di episode Ya atau Tidak kali ini. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat tayangan pengantar berikut ini. Kasus dugaan perundungan dan pelecehan yang terjadi di Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia berawal dari pengakuan seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia KPI berinisial MS di media sosial hingga viral. MS mengaku mendapat perundungan dan pelecehan oleh kolega kantornya selama 9 hingga 10 tahun. Keabsahan pengakuan ini telah dikonfirmasi oleh Komisioner KPI yang mendampingi korban. Terduga pelaku diduga berjumlah 8 orang. MS mengaku hidup dalam tekanan semasa menjadi staf di KPI. Berbagai kekerasan harus ia terima, mulai dari kekerasan verbal, fisik hingga pelecehan seksual. MS mengaku sepanjang tahun 2012 hingga 2014, ia menerima tindakan buli dan paksaan untuk melayani senior. Para pelaku bersama-sama mengintimidasi MS sehingga ia tak berdaya. Pada tahun 2015, perlakuan ini terus menjadi-jadi. MS mengaku para pelaku beramai-ramai memegangi kepala, tangan, kaki, menelanjangi, memiting hingga melecehkan korban. MS sempat mengadukan hal ini ke Komnas HAM pada tahun 2017. Lalu pihak Komnas HAM merekomendasikannya untuk melaporkan kasus ini ke polisi lantaran perundungan yang dialaminya sudah termasuk kepada tindak kriminal. Alih-alih dibantu, MS malah diajukan oleh pihak kepolisian. Ia pun sempat melapor ke pihak KPI namun tidak pernah ada respon hingga akhirnya kasus ini viral di media sosial dan membuat sorotan publik. Kini Komnas HAM berjanji untuk menindaklanjuti kasus atas dasar aduan perundungan ini dengan lebih baik dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam perundungan ini memberikan keterangan. Komnas HAM juga mengatakan akan memantau kinerja kepolisian dalam penyelesaian kasus perundungan tersebut. Kasus yang dialami MS ini seakan membuktikan kegagalan aparat negara dan tempat kerja dalam melindungi hak rasa aman pekerja dan penyintasan kasus pelecehan seksual. Hal ini juga merujuk bahwa mekanisme pengaduan dan konseling dari setiap instansi sangat penting agar kasus-kasus serupa tidak kembali terjadi. Dengan kegagalan penyintasan pelecehan seksual ini, apakah kejadian serupa akan terjadi? Apakah kasus seperti ini harus viral terlebih dahulu untuk bisa mendapat perhatian dari berbagai pihak yang berkewajiban mengatasi hal ini? Ya, dan kebetulan pada malam hari ini saya sudah bersama dengan Komisioner KPI, Mas Irsal Ambia. Selamat malam, Mas Irsal. Selamat malam. Dan juga sudah ada Mas Hartoyo, anggota dari Perkumpulan Suara Kita. Selamat malam, Mas Hartoyo. Selamat malam. Ya, dan juga sudah ada Bapak Rafael Walangitan, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selamat malam, Pak Rafael. Selamat malam. Dan sudah ada Mbak Imelda Purba, beliau adalah pendamping korban pelecehan seksual dari Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak PSI. Selamat malam Mbak Imelda. Selamat malam Mbak Tasya. Dan kali ini juga kita berkesempatan untuk bisa mendengarkan nanti testimoni dari penyintas korban dan juga korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual, ada Mbak RA. Selamat malam Mbak RA. Selamat malam. Iya, setelah tadi kita mendengarkan begitu ya pengantar tayangan dari pengantar tadi, ini sebenarnya mungkin saya berikan dulu kesempatan kepada Mas Irsal, ini sebenarnya apa sih yang terjadi di KPI ini? Baik, terima kasih Mbak Tasya. Jadi minggu lalu, beberapa hari yang lalu ya, kita mendapatkan informasi atas beredarnya sebuah pesan yang itu begitu ramai di media sosial. Lalu kita setelah mendapatkan informasi tersebut yang isinya lebih kurang secara umum digambarkan terjadi perundungan dan dugaan terhadap pelecehan seksual, lalu kita langsung untuk mendatangi korban dan sejak awal KPI mendorong penyelesaian kasus ini melalui jalur hukum
dan bahkan korban pada saat melakukan pelaporan ke Polres Jakarta Pusat itu didampingi oleh salah seorang komisioner kita. Dan setelah itu juga kita melakukan koordinasi dengan berbagai pihak polisian untuk mendorong kasus ini diselesaikan oleh aparat hukum yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, agar bisa terbuka secara terang benderang, secara jelas apa yang terjadi di sana, begitu ya. Dan kemudian yang sudah KPI lakukan adalah kita juga sudah melakukan bisa disebut investigasi awal lah, internal begitu, untuk mengetahui secara lebih detail kasus posisinya seperti apa. Kita sudah mendengar keterangan dari terduga pelaku, juga kemudian kita sudah membebas tugaskan terduga pelaku ini sementara untuk seluruh kegiatan yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia ini untuk memastikan bahwa mereka punya cukup waktu menghadapi kasus hukum ini, begitu ya. Jadi lebih fokus di sana. Juga untuk korban MS ini juga kita terus lakukan pendampingan, ya. Kita berkomunikasi kepada MS untuk menanyakan bagaimana keadaannya, lalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan MS dalam masa yang sulit ini, begitu ya. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Pada prinsipnya KPI mendorong penyelesaian kasus ini secara terbuka dengan membawa ini ke secara hukum gitu ke kepolisian. Baik, ini kalau kita membaca dari berita-berita yang ada, terduga pelakunya ada sebanyak 8 orang, apakah betul, Mas Irsal? Ya, sesuai dengan rilis yang dibuat oleh korban, ya 8 orang. Ini kan tadi dikatakan bahwa KPI sudah melakukan investigasi juga atau menanyakan ya secara langsung kepada terduga pelaku. Nah, hasilnya seperti apa? Apa yang dikatakan oleh terduga pelaku ini? Nah, ini kejadiannya kan kejadian lama ya, yang dugaan pelecehan itu terjadi di tahun 2015. Kemudian ada bullying verbal, dan juga ada dugaan penelanjangan itu yang terjadi di tahun 2015 berdasarkan laporan dari korban. 2012 ya, kalau tidak salah dari sejak 2000. Yang penelanjangan itu hanya sekali gitu kalau laporan korban 2015. Gitu. Selain itu ada dugaan bullying verbal lah, lebih kurang seperti itu. Nah, ini yang mungkin berulang, makanya kita belum bagaimana kronologis pastinya itu kan sudah diungkapkan oleh korban ke kepolisian. Nah, karena ini memang kasusnya sudah lama, maka kita tentu butuh waktu kan untuk melakukan penelusuran, pendalaman. Nah, kejadian itu sendiri pada tahun 2015 itu di gedung yang lama, jadi bukan di gedung KPI yang baru sekarang, gitu ya. Sementara ini sudah lebih 6 tahun lah lebih kurang, jadi maka perlu pendalaman terhadap kronologis itu, begitu. Baik, ini sejak 2015, ini kan memang MS sempat menyatakan bahwa hal ini sudah diadukan kepada KPI sebelumnya, begitu ya. Nah, setelah diadukan ini tidak mendapatkan respon. Kenapa setelah viral baru ditanggapi? Nah, makanya kita juga lagi melakukan pendalaman terhadap laporan itu, karena di laporan itu juga bisa yang diutarakan oleh saudara korban ini kan di tahun 2021 atau 2020 gitu ya, saya lupa. Tapi yang jelas laporannya itu apakah termasuk di dalamnya laporan terkait dengan dugaan pelecehan itu gitu ya, atau hanya laporan terhadap misalnya ketidaknyamanan kerja dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga perlu kita dalami. Makanya kita kan belum punya kesimpulan karena ini semua lagi dalam proses pemeriksaan, lagi dalam proses penyelidikan. Iya, gitu. jadi apakah benar-benar seperti sesuai dengan yang dikatakan oleh MS atau tidak begitu ya? Tapi bagaimana selanjutnya, ini sudah terjadi kejadian seperti ini, bagaimana KPI mencegah di kemudian hari, mungkin bagaimana fasilitasinya terhadap kasus-kasus serupa? Ya, nah yang
jelas bahwa KPI akan melakukan evaluasi internal ya terhadap kasus ini. Apa yang melatar belakangi terjadinya kasus ini, kondisi apa, terus kemudian mengapa itu bisa terjadi, dan itu menjadi bahan evaluasi internal kita untuk melakukan koreksi ke depan, misalnya membuat ruangan khusus konseling atau menyediakan konseling secara berkala kepada seluruh karyawan kita, begitu ya, atau pegawai kita. Dan ini yang menjadi koreksi bagi kami lah. Makanya kami dalami dulu begitu apa yang terjadi sehingga kita kemudian tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Baik, sampai saat ini pelaku sudah dinonaktifkan atau masih masih aktif bekerja? Semuanya ya? Jadi mereka kan fokus pada kasus hukum yang sedang menjerat. Yang dilaporkan MS itu hanya 5 orang. Kalau saya nggak salah begitu. Di rilisnya ada 8 orang, tapi yang dilapor polisi itu hanya 5 orang. Baik, tapi yang pasti KPI benar-benar saat ini cukup kooperatif ya, begitu ya untuk menyelesaikan masalah ini, dan juga kalau tidak salah juga sempat ada juga dari KPI yang mendampingi korban untuk menyelesaikan masalah ini. Kita yang mendorong itu, gitu. Bahkan kita yang mendorong kasus ini diselesaikan lewat hukum. Gitu. Jadi KPI dari awal sikapnya jelas, kita dampingi itu, kita sampai ke Polres Jakarta Pusat untuk ini dilaporin dan diselesaikan melalui jalur hukum. Baik. Baik, Mas Irsal, terima kasih. Ini kalau tidak salah Mas Irsal ini masih ada kegiatan lainnya sehingga harus. Mohon maaf dia nggak bisa bergabung, pengen diskusi sebenarnya sama teman-teman yang lain, karena waktu dan kebetulan ada kegiatan yang harus saya jalani. Saya mohon maaf. Di lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih Mbak Tasya. Baik, terima kasih banyak Mas Irsal atas informasinya dan telah bergabung bersama kami. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi ya atau tidak di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami. Kembali di atau tidak, langsung saja saya ke Pak Rafael. Pak Rafael, ini sebenarnya untuk kasus-kasus seperti ini, apakah memang sudah tepat penanganannya seperti itu, seperti yang dijelaskan prosesnya tadi oleh Mas Irsal? Ya, selamat malam Mbak Tasya. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah diundang di dalam segmen Ya atau Tidak ini, dan juga narasumber yang lain. Mendengar penjelasan dari Pak Irsyal tadi, mungkin kami dapat menghimbau sebenarnya kepada korban untuk dapat menggunakan sarana yang sudah disediakan khusus oleh pemerintah, misalnya dalam hal ini untuk kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual, kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya juga menghargai proses internal yang berlangsung di KPI. Tetapi juga kita selalu menghimbau kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, pelecehan seksual, terutama yang di tempat kerja, untuk bisa menggunakan sarana yang sudah disediakan. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah menyiapkan satu sarana, yaitu hotline Sapa 129. Ini 24 jam. Sehingga korban tidak akan merasa takut, dapat mengakses kapanpun, dapat diberikan asistensi, penjelasan bagaimana ketika menghadapi persoalan ini. Sapa 129 itu juga bisa digunakan sebagai hotline, bahkan jika ingin menggunakan WhatsApp, kalau ini merasa nyaman, sehingga bisa menggunakan 0811 129 129. Jadi kami mengharapkan para korban menghadapi tindak kekerasan, pelecehan seksual ini untuk bisa memanfaatkan sarana pelayanan untuk melakukan pengaduan. Ini yang paling penting, berani untuk mengadu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang korban pelecehan seksual ketika mengalaminya itu harus langsung melakukan pengaduan, begitu ya? Betul sekali, Mbak Tasya. Kita menyadari kenapa ini sangat penting, karena dalam catatan kami, Kementerian Pemberdayaan memiliki sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau Simponi PPPA. Kami mencatat bahwa selama tahun 2021 sendiri, itu ada sekitar 11.257 kasus kekerasan. 79 korbannya itu mungkin adalah perempuan, 21% korban laki-laki. Angka yang saya sebutkan ini adalah angka yang mengadu, yang berani untuk melapor. Sehingga kita juga memprediksi masih banyak pasti yang takut melapor. Nah, ketakutan ini mudah-mudahan dapat teratasi dengan adanya hotline yang kami sampaikan.
Dan kita harapkan siapapun yang melihat, mendengar ada kasus-kasus seperti ini segera lakukan pengaduan untuk dapat segera diatasi. Kalau untuk yang terjadinya di tempat kerja ini, sudahkah ada datanya Pak? Berapa banyak begitu dari keseluruhan kasus yang terjadi? Ya, kalau untuk secara gambaran umum korban kekerasan di tempat kerja yang kita catat secara umum untuk periode 2016 hingga 2020 ini 91% korban kekerasan di tempat kerja itu dialami oleh perempuan. Itu ada sekitar 2.700 lebih dialami oleh Ini dalam rentang waktu berapa lama Pak? Dari sejak kapan? Ada dalam periode 2016-2020, jadi ada sekitar periode 4 tahun terakhir yang kita lihat. Ini juga ternyata dialami oleh atau perempuan dewasa, anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki dewasa. Ini terjadi di tempat kerja. Nah, ini kan sebenarnya memang yang menjadi kendala ketika berada di tempat kerja dan mengalami pelecehan seksual begitu ya, adalah korban akhirnya mungkin takut untuk mengadu karena adanya tekanan dari atasan, jika memang atasan yang melakukan, ataupun juga kalau dalam hal ini seperti di KPI ini adalah teman sejawatnya, ini akan juga bisa merusak nama baik dari perusahaan. Nah, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh korban sendiri? Di dalam ketika korban mengalami hal-hal seperti ini, kami meyakini bahwa ada 3 hal yang biasanya dialami oleh korban ketika mengalami tindak kekerasan, pelecehan seksual. Pertama, merasa malu ketika menghadapi persoalan-persoalan ini. Kedua, merasa takut karena pelakunya mungkin saja rekan-rekan sesama pekerja atau mungkin atasan. Ada relasi kuasa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, traumatik yang dialami oleh korban. Kemudian yang paling berdampak adalah ketakutan untuk menyampaikan persoalan ini karena mungkin takut dipecat, takut diberhentikan dari tempat kerja, atau juga takut mencemarkan nama perusahaan. Nah, kami mendorong sebenarnya para korban untuk segera untuk melaporkan kasus ini sehingga betul-betul dapat ditangani dari sejak awal. Nah, ini bersama kita juga sudah ada Mas Hartoyo. Mas Hartoyo ini adalah anggota perkumpulan Suara Kita yang biasanya mendampingi juga korban kekerasan seksual terhadap laki-laki. Nah, Mas Hartoyo, dalam kegiatan Anda selama ini, bagaimana Anda melihat penanganan pemerintah dalam menangani kasus-kasus seperti ini, terutama yang menimpa korban laki-laki? Iya, terima kasih. Saya sebenarnya terima kasih juga ya kasus ini bisa keungkap gitu supaya publik juga tahu bahwa korban kekerasan seksual itu bisa dialami oleh laki-laki dan ini terjadi di dunia kerja juga ya yang lebih mengerikan, saya bilang mengerikan, dia terjadi di lembaga institusi negara. Sejauh yang saya amati dan saya ketahui selama ini, penyerangan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki itu biasanya dia itu didasari oleh prasangka gitu ya. Jadi laki-laki yang tidak maskulin atau laki-laki yang lian berbeda gitu, karena dia tidak macho, maka saya yakin sekali setiap laki-laki yang tidak maskulin, maka dia akan diserang oleh pihak lain, dalam hal ini misalnya laki-laki karena dia punya kuasa, karena dia dianggap tidak normal gitu ya. Nanti ada sebutan banci, kalau kita baca kronologisnya kan, kamu banci gitu, ada kata itu. Dan saya yakin itu korban selalu akan dicap seperti itu. Homo, banci, tidak normal gitu. Maka karena dia lemah, posisinya juga lemah, si pelaku punya kekuasaan atau jabatan lebih tinggi, dan dia terus dieksploitasi. Itu sebenarnya wajah dari para korban laki-laki yang dianggap tidak disangkakan yang tidak maskulin itu sering mengalami itu. Dan itu semua sering sekali terjadi baik di dunia kerja, di keluarga, bahkan di sosial, di manapun gitu. Dan kasus KPI itu sebenarnya bukan hanya kasus individu, tapi ini tuh adalah wajah dari korban-korban yang selama ini distigma atau disangkakan sebagai orang yang tidak normal. Dan memang sebenarnya ini banyak terjadi ya, Mas. Ini bisa menjadi perhatian negara ya. Yang lebih mengerikan lagi, masyarakat melanggengkan praktek itu. Jadi
ada budaya permisif itu ya, budaya mengiyakan praktek-praktek perendahan martabat kemanusiaan orang gitu. Dan selama ini kalau dalam Anda ini kan cukup aktif ya dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, kasus-kasus yang menimpa seorang laki-laki ini sudah terjadinya sejak lama atau memang baru-baru ini baru terungkap atau memang banyak tetapi ditutup-tutupi atau seperti apa? Kasus ini yang saya bilang tadi, umumnya laki-laki yang disangkakan, saya menyebutnya cara berpikir purba, jadi purba sangka gitu ya, orang yang berpikir sangat purba gitu ya, bahwa manusia itu laki-laki harus maskulin. Itu umumnya mereka mengalami kekerasan itu. Iya. Adakah data Anda memiliki data ada berapa banyak orang yang saat ini ada berapa banyak korban laki-laki saat ini yang pernah mengalami kasus kekerasan seksual? Misalnya gini ya, kalau saya data yang kami masuk itu, kami misalnya yang melapor ya di lembaga kami itu rata-rata setiap tahun itu antara 75 orang, tapi itu yang melapor ya. Tapi itu juga dia nggak mau dibawa ke jalur hukum. Makanya kalau di KPPA ada laporan ada aduan ini, saya apresiasi juga ya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pemerintah memfollow up itu? Iya, jadi penyebabnya memang adanya prasangka tertentu dan juga tuntutan tertentu terhadap suatu gender, dan ketika itu berbeda, ini yang menyebabkan terjadinya mungkin perundungan dan juga pelecehan seksual. Dan sampai saat ini dengan adanya tuntutan tertentu terhadap gender tersebut sehingga tidak mendapatkan penanganan yang baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami ya atau tidak, akan kembali sesaat lagi. Kembali di atau tidak, tadi kita sudah mendengarkan dari Mas Toyo bahwa memang yang terjadi terhadap laki-laki ini penyebabnya adalah prasangka dan juga tuntutan terhadap gender tertentu. Nah, di kasus KPI ini yang menjadi catatan juga adalah banyak terjadi di tempat kerja begitu ya. Dan kalau tadi mendengarkan keterangan dari Pak Rafael, ini 91% kasus pelecehan seksual di tempat kerja adalah menimpa perempuan. Nah, ini saya ada salah satu penyintas dari kasus pelecehan seksual di tempat kerja, Mbak RA. Mbak RA mungkin bisa diceritakan seperti apa waktu itu kejadiannya yang Anda alami? Halo Mbak Tasya, ya sebelumnya saya juga turut prihatin atas kejadian yang menimpa sesama korban. Saya ikut merasa kan hal yang sama yang atas menimpa pegawai di KPI. Saya juga sebagai mantan karyawan di suatu instansi merasakan hal yang serupa di mana saya mengalami peristiwa pelecehan seksual. Itu kejadiannya sudah lama, tetapi itu baru terungkap beberapa tahun kemudian. Instansi pemerintah kah? Iya, di salah satunya instansi pemerintah. Nah, ini apa yang terjadi? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbak. Ya, waktu itu di tahun 2016 pertama kali saya mendapatkan perlakuan pelecehan tersebut, dan itu dilakukan langsung oleh atasan saya. Ya, dan kejadiannya itu terjadi menimpa selama saya perjalanan dinas di kota dan di hotel. Itu terjadi karena ya banyak banget modus pelecehan seksual yang dialami karyawannya, karena tadi faktor relasi kuasa, takut menolak karena takut dipecat, jadi tidak riskan karena saya sendiri bukan karyawan tetap, jadi pasti akan ada ancaman seperti itu, dipecat dan sebagainya. Jadi terpaksa saya menerima pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap saya. Kalau mohon maaf kalau boleh tahu apa yang dilakukan, bentuknya seperti apa? Bentuknya sampai bertahap ya, dari yang pertama sentuhan-sentuhan fisik sampai akhirnya terjadi yang paling ekstrim, yaitu memerkosa. Jadi itu dilakukan berkali-kali dan saya
pertama kali itu terjadi, saya langsung melapor kebetulan kepada atasan yang lain. Namun hanya sampai pada atasan yang lain, hanya sampai kompromi saja agar dilakukan perlindungan terhadap saya, agar nanti selanjutnya perjalanan dinas tidak akan dibiarkan berdua lagi dengan atasan yang melakukan tersebut. Tapi pada kenyataannya saya tetap bisa dengan kuasa atasan saya bisa melakukan itu lagi terhadap saya tanpa perlindungan dari atasan yang tadi saya laporkan. Jadi intensitasnya dari yang ringan kemudian makin lama makin melunjak gitu. Karena saya sendiri tidak bisa melakukan tindakan tegas karena saya melakukan hanya bawahan yang kalau misalkan saya tegas ataupun saya menolak dengan kasar riskan dengan. Jadi berada di bawah tekanan kekuasaan begitu ya? Iya betul yang tadi Pak Rafael ceritakan, memang kondisi karyawan pelecehan di dunia kerja seperti itu, bisa karyawan karena di bawah tekanan. Ini terjadi dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2016 sampai 2018. Nah, ini apa yang membuat Anda akhirnya berani dan memutuskan untuk melaporkan ke jalur hukum? Ini bagaimana perjalanan prosesnya? Prosesnya cukup panjang ya, karena saya pertama kali langsung kejadian itu juga melapor kepada atasan yang lain, tapi tidak ada tindakan. Akhirnya saya pendam sendiri, saya dengan tindakan saya sendiri untuk menolak, tapi juga masih belum berhasil. Dengan bantuan saya juga mengadu kepada teman-teman karyawan yang lain juga sarannya begitu, saya harus resign, tapi sementara saya ingin meniti karir di instansi pemerintah yang menurut saya itu bagus untuk masa depan saya, dan saya sangat menjunjung tinggi nama baik perusahaan tersebut. Jadi dan saya juga dikuliahkan untuk melanjutkan ke jenjang S2, dan dari situ saya dapat motivasi suatu pelajaran tentang bagaimana relasi kuasa menghantui tubuh-tubuh perempuan itu, dan bagaimana media mempublikasinya itu saya langsung dapatkan dari dosen saya di S2. Lalu saya dari situ terinspirasi untuk berani speak up atas kejadian yang selama ini terjadi, dan saya nggak mau tubuh saya dilecehkan seperti itu lagi gitu. Jadi dengan adanya dukungan dari sekitar ini tumbuh keberanian begitu ya Mbak Era ya? Iya, kita butuh support system juga yang bagus agar korban seperti saya itu bisa berani speak up, karena selama ini kita sebagai korban memendam itu perasaan itu semua tuh karena ya bagian tadi, kalau kita melaporkan nantinya akan ada stigma-stigma. Jadi karena adanya perasaan juga mungkin malu dan juga adanya kebutuhan, karena memang mindset dari masyarakat kita ini Pak Rafael, emang instansi ketika kita sudah berada di dalam instansi pemerintah itu adalah suatu privilege ataupun suatu keberuntungan sehingga kita akan mempertahankannya begitu ya. Ini dampak psikologis apa yang dirasakan Mbak Era pada saat itu? Betul sekali, saya mengalami tekanan psikis dan psikologis yang sangat dahsyat ya dari peristiwa yang saya alami ini, karena biar bagaimanapun setelah saya speak up ada beberapa instansi tersebut, karyawan instansi tersebut yang merasa nama perusahaannya itu dicemarkan nama baiknya, jadi dibilang urus saja urusan pribadi, itu mereka menganggap itu urusan pribadi. Jadi ada intimidasi yang diterima juga ya? Iya betul sekali, itu beban mental juga buat saya, jadi karena dari situ banyak sekali yang perundungan yang saya alami, jadi saya menjadi korban kedua lagi. Jadi setelah korban speak up itu juga tidak mudah, karena nantinya juga akan ada efek yang pro dan kontra. Yang pro mungkin akan mendukung, tapi yang kontra mungkin akan menganggap mungkin saja saya yang genit atau saya yang wanita yang tidak baik-baik, dan itu adalah aib dan sebagainya macam itu ya memang masih memang butuh diapresiasi sekali kalau ada korban yang bisa speak up, karena dia rela menjadi korban kedua lagi gitu dengan beban psikis dan mental.
Baik, ini Mbak Imelda kan adalah pendamping dari Mbak RA pada waktu itu ya. Nah ini prosesnya seperti apa sih untuk mungkin bagi para korban yang mengalami atau memiliki nasib yang sama dengan Mbak RA, apa yang pada waktu itu dialami? Bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana tekanan-tekanan dari sekitar yang dialami? Oke, para korban secara umum itu hingga saat ini masih mengalami kesulitan berlapis-lapis ya dalam mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan atas tindakan kekerasan yang mereka alami gitu. Termasuk ketika saya mendampingi RA waktu itu luar biasa sekali dahsyatnya serangan balik juga gitu kan, karena terduga pelaku saat itu adalah orang yang cukup berkuasa di salah satu instansi pemerintah yang sedihnya itu justru mengurusi tentang ketenaga kerjaan juga gitu. Jadi miris sekali, dan support system di internal instansi itu pun seperti yang tadi RA ceritakan tidak cukup mensupport beliau gitu, sehingga justru lebih mendukung terduga pelaku gitu. Padahal saat itu saya dan beberapa teman pendamping lainnya juga bukanlah orang kebanyakan yang bergerak tanpa landasan gitu ya, dan kita sudah melapor juga ke Mabes Polri saat itu, kita juga melapor ke pengawasnya instansi ini gitu, dan sebenarnya dalam sidang panel dari pengawas instansi ini pun sudah menemukan bahwa memang ada hal yang tidak terpuji gitu dilakukan oleh terduga pelaku ini gitu. Tetapi perjuangan ternyata tidak semudah itu ya. Jadi dari netizen pun gitu ataupun orang-orang di lingkungan terdekat dari Mbak RA sendiri ini pun seperti tadi Mbak RA bilang melakukan perundungan gitu. Jadi melakukan intimidasi, dan korban tuh seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi justru. Jadi terduga pelaku sepertinya malah posisinya lebih nyaman malah ya. Betul. Korban yang justru malah menjadi sorotan. Nah, jadi, kemudian apa sanksi atau hukuman bagi pelaku? Pada saat itu terbukti tidak pelaku melakukan hal tersebut? Menyedihkannya saat itu terduga pelaku melakukan cara yang menurut kami pendamping sangat tidak terpuji ya, karena menggunakan kelemahan korban dalam artian mereka berusaha memposisikan korban dalam posisi lemah. Jadi saat itu mereka melaporkan balik korban seperti biasa yang kita ketahui atas pencemaran nama baik. Undang-undang ITE itu udah sering kan kita lihat bagaimana korban yang speak up melapor dilaporkan balik, satu itu, dan kemudian berikutnya mereka mencoba mengajak ketemu korban dalam tanda kutip untuk memediasi, tetapi korban tidak boleh didampingi oleh kami pendampingnya gitu. Jadi saat itu benar-benar kami melihat sebagai pendamping bahwa ini seperti jebakan ya terhadap korban dengan kondisinya yang full serangan gitu, dan dikondisikan dalam posisi yang kamu ini nggak akan berhasil melawan saya gitu. Jadi sebenarnya ada manipulasi dan juga intimidasi yang dilakukan supaya bisa sesuai dengan apa keinginan dari ataupun kasus ini berhasil ditutupi, begitu ya, ada upaya-upaya ke sana. Baik, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu pemirsa ya, atau tidak akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali Mbak Imelda. Ini pada saat itu bagaimana dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah pada saat itu? Seperti yang Anda katakan bahwa kan sudah melaporkan kepada kepolisian, pihak kepolisian, kemudian juga mungkin juga ke badan-badan menangani mengenai kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, begitu ya. Bagaimana dukungan dan perlindungan? Saat itu kami menerima dukungan yang lumayan banyak gitu dari Komnas Perempuan, lalu dari LBH Apik, dan beberapa organisasi
yang selama ini bergerak di isu perjuangan perlindungan perempuan dan anak gitu ya, dan masyarakat secara umum yang concern terhadap hal ini itu saat itu sampai mengumpulkan hitungannya ratusan ya untuk tanda tangan seperti petisi begitu untuk mendukung kasus RA ini. Tetapi lagi-lagi yaitu relasi kuasa dan yang menggunakan berbagai macam cara itu tadi itu bisa memposisikan korban dalam posisi semakin tidak berdaya gitu. Jadi dengan berbagai cara itu tadi mereka berusaha menjebak supaya tadi yang Mbak Tasya bilang keinginan mereka yang mereka dapatkan gitu. Baik, ini kalau Mas Hartoyo sendiri dalam pengalamannya mendampingi korban-korban kekerasan seksual terhadap lelaki ini, apa kendalanya dan juga apakah pada saat itu ada sanksi hukum yang berlaku begitu? Ya, sebenarnya pertama saya apresiasi sekali ya dengan Imelda dan korban. Saya sebenarnya korban juga, korban kekerasan seksual yang dilakukan polisi sebenarnya. Oke, polisi itu satu proses hukum satu. Tapi kita nggak bisa kalau cuman berharap dari sistem formal hukum. Harus institusi KPI juga harus bisa membuat korban ini mendapatkan keadilan yang benar-benar adil gitu ya. Karena pelakunya itu ada di institusi itu, ada relasi kuasa, terus seperti kasus tadi yang RA tadi, institusi itu sering dibebankan kehormatan institusi itu pada korban, gitu loh. Jadi ini atas nama baik, kamu jangan mencemarkan nama baik lembaga, ini itu. Makanya saya usulkan sejak awal sama KPI itu tolong buat tim investigasi yang melibatkan banyak pihak, yaitu Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK, supaya prosesnya lebih transparan dan korban lebih nyaman gitu. RA itu didampingin oleh Imelda yang cukup paham tentang perspektif ini. Saya agak ragu ya kalau misalnya korban-korban kekerasan seksual, apalagi ya misalnya korban kekerasan seksual, kalau pendampingnya tidak cukup memahami persoalan kekerasan seksual ini, yang ada dia akan terus menjadi korban. Ini sebenarnya Mbak Imelda pun yang menurut Mas Hartoyo ini sudah cukup memahami seluk-beluknya dan memiliki pengalaman yang cukup lama pun masih tidak mendapatkan keadilan yang semestinya begitu ya kalau bahkan mungkin Bapak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahu ya, bahkan perempuan itu yang punya support system, yang ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada Komnas Perempuan, ada banyak aktivis perempuan, mereka aja bisa, para survivor ini dikriminalkan lagi gitu. Betul. Apalagi yang korban-korban laki-laki yang cenderung nggak, support sistemnya kan nggak banyak ya, maksudnya nggak banyak orang yang bisa cukup membantu kecuali gerakan perempuan. Saya agak pesimis ya, nanti hasilnya ya udah putusan hukum seperti itu gitu. Baik. Dia diputuskan nggak bersalah gitu. Terus nanti para terduga pelaku masuk lagi, terus korban boleh masuk di situ. Tapi kan sama aja itu nanti seperti anak kucing dimasukkan ke kandang harimau gitu loh. Oke, baik Mbak Imelda, ini kalau seperti tadi bahwa Anda sudah memiliki pengalaman dan juga sudah memiliki sudah paham sekali begitu apa yang Anda lakukan, tetapi masih tetap saja tidak mendapatkan keadilan seperti yang Anda harapkan dan juga perlakuan hukum, penegakan hukum yang tepat begitu ya. Kalau begitu apa yang harus dibutuhkan oleh negara ini untuk bisa mencegah hal-hal ini terjadi lagi ke depannya? Yang pertama, tentunya persamaan persepsi, understanding dan perspektif ya. Jadi untuk undang-undangnya misalnya sudah ada, peraturannya sudah ada, tapi di level aparat penegak hukum itu belum sama, belum seragam pemahamannya gitu. Jadi di satu pihak sudah cukup mumpuni pemahamannya, tapi nanti ada di daerah lain atau di misalnya Polres atau Polda atau level yang lainnya itu yang masih belum sama pemahamannya untuk menginterpretasikan hukum yang ada di kita. Satu itu. Lalu kedua, saya sangat menghimbau bahwa materi perspektif gender, terutama yang menyangkut juga dengan kekerasan terhadap perempuan, anak ataupun laki-laki atau siapapun juga gitu ya, kekerasan ini itu harus masuk di dalam kurikulum pendidikan kita, bahkan sejak usia dini gitu loh. Ini
saya melihatnya ini akar masalahnya ini masalah perspektif gitu ya. Dan patriarki di negara kita itu kan sudah sangat mengakar. Nah, bagaimana untuk bisa mengeliminir kejadian kekerasan ini, itu salah satunya kita harus masukkan tentang perspektif gender dan tentang kekerasan ini untuk tidak terjadi lagi itu di dalam kurikulum pendidikan Sebagai kita. bekal begitu ya, bekal bagi Betul. masing-masing orang untuk bagi generasi selanjutnya. Jadi di level pencegahan, karena kalau tidak ini akan seperti bola es yang akan terus bergulung, ini never ending story pastinya. Iya. Oke. Kalau kita hanya fokus pada ketika ada kejadian kita bergerak, ketika ada kejadian kita bergerak. Nah, itu aku pikir harus ada dari hulu ke hilir. Baik, kalau Pak Rafael sendiri, Pak Rafael ini melihatnya untuk kedepannya ini seperti apa yang harus dilakukan untuk pemerintah ataupun negara melindungi kasus-kasus korban kekerasan seksual seperti ini? Ya, Mbak Tasya, komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan, pelecehan seksual terhadap misalnya pekerja, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Eras, saya kira sangat tinggi. Nah, terutama di dalam bagaimana tadi kita bicara mengenai penegakan hukum. Nah, kita aktif melakukan advokasi dan bimbingan teknis, terutama kepada aparat penegak hukum. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Imelda bahwa aparat hukum pun memang perlu memiliki perspektif yang berkeadilan gender, tidak menyalahkan korban, tidak menyudutkan korban. Jadi dengan demikian, maka kita juga banyak bekerja sama bahkan dengan pihak misalnya penegak hukum kepolisian. Di unit kepolisian sendiri itu ada unit perlindungan perempuan dan anak, ada UPPPA. Nah, kita terus memberikan bimbingan teknis kepada aparat penegak hukum. Nah, di level berikutnya yang kita lakukan terutama adalah melakukan sebenarnya sosialisasi ke banyak stakeholders, misalnya kepada dunia usaha, pemilik usaha itu sendiri. Kita berjejaring dengan perusahaan, serikat pekerja, bahkan sekarang kita dorong di perusahaan tersebut ada komite gender misalnya, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini di mana ada karyawan, perusahaan yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, bentuk komitmen lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Nah, ini kita dorong agar ada akses bagi pekerja yang mengalami hal-hal tersebut. Ketika takut untuk melaporkan ke rekan, ke serikat pekerja, takut melaporkan ke manajemen perusahaan, ini akses yang kita bangun. Jadi ini sangat netral. Berani berbicara, berani mengadu. Baik, ini kalau dari tahun 2016 sampai 2020 seperti yang Anda katakan bahwa 91% dari 2.700 kasus ini menimpa soal perempuan. Nah, seberapa adakah data yang menyatakan bahwa dari semua kasus yang ditangani oleh Kementerian PPPA ini ada berapa yang sudah berhasil mendapatkan solusi hukumnya? Ya, di dalam setiap proses penyelesaian satu kasus memang ada sejumlah langkah yang diberikan, mulai dari tahapan pengaduan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, kesehatan, bahkan penegakan hukum, pendampingan, bantuan hukum, bahkan sampai pemulangan. Ini biasanya banyak terjadi juga. Kita mencatat ada sekitar 727 kasus yang bisa ditangani hingga betul-betul full, gitu ya, sampai kepada penyelesaian kasus tersebut. Namun tentu kita menyadari bahwa penyelesaian kasus ini juga akan sangat bergantung kepada korban. Tadi disampaikan bahwa ketakutan untuk mengadu menjadi hambatan utama di dalam penyelesaian satu kasus. Ini kita dorong agar mereka betul-betul berani melapor, karena biasanya mereka merasa ketika ini dibawa ke ranah hukum, biasanya akan melihat, waduh ini proses sangat panjang dan sebagainya. Kita dorong, kita kuatkan misalnya kestabilan psikologisnya. Dalam upaya meningkatkan kestabilan psikologis ini, Kemen PPPA juga berkomitmen bahkan sudah menyediakan satu layanan. Kalau tadi saya sebutkan layanan pengaduan SAPA 129,
maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menyiapkan layanan psikologis sejiwa. Jadi kejiwaan para korban itu kita dorong, berani dan sebagainya, kuat menghadapi, mentalnya betul-betul tegar. Ini adalah layanan psikologis sejiwa hotline 119 extension 8. 24 jam ini bisa digunakan oleh korban. Mencari pendamping yang tepat merupakan salah satu solusi bagi mereka untuk mengadu. Orangnya harus dipercaya untuk mengadukan. Jadi inilah mengapa kami membentuk salah satu misalnya terobosan dengan membangun rumah perlindungan pekerja perempuan ini sebagai salah satu mekanisme yang bisa dipilih di mana ini adalah tempat yang aman untuk mereka melakukan pengaduan. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, di segmen terakhir, ya atau tidak, akan kembali usai jeda berikut ini. Baik, Mbak Imelda, ini kalau kita melihat pada saat ini sebenarnya banyak sekali begitu ya kekurangan-kekurangan yang membuat kebutuhan dari korban-korban kekerasan seksual ini tidak bisa mendapatkan keadilan dan juga pelakunya tidak mendapatkan sanksi yang seharusnya begitu. Nah, apa yang harus diubah dari keadaan ini? Jadi yang pertama, sosialisasi bentuk support ataupun dukungan terhadap kepentingan korban itu harus benar-benar tersosialisasikan sampai ke level paling bawah ya. Menurut saya itu penting karena ini baru saja kejadian, kemarin saya ada mendampingi salah satu anak korban kekerasan seksual, kami dampingi ke Polres Jakarta Selatan, lalu diminta untuk visum ke Rumah Sakit Cipto, tapi kemudian di Rumah Sakit Cipto masih dikenakan biaya untuk visum, Bapak. Nah, ini kami juga butuh kejelasan nih, sebenarnya visum untuk korban kekerasan, yang setahu saya update terakhir itu sebenarnya sudah free ya, karena ini bentuk support dari pemerintah untuk korban bisa punya kemampuan untuk melapor. Bagaimana mungkin korban bisa melapor kalau untuk makan saja mereka misalnya susah, terus mereka mendapat tindak kekerasan, dan untuk melapor, untuk melakukan visum harus dibebani biaya seperti visum ini, dan itu jutaan besar sekali gitu. Jadi sosialisasi apa yang menjadi hak korban, apa yang bisa korban dapatkan, itu benar-benar harus dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah, baik itu di aparat kepolisian, baik misalnya itu di rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit yang ditunjuk untuk memfasilitasi itu, ataupun disosialisasikan juga kepada kami para organisasi atau lembaga ataupun secara individu LSM yang mendampingi korban gitu Pak. Penting sekali sih itu Pak. Itu Pak. Mohon penjelasannya sih Pak. Silakan Pak ditanggapi Pak Rafael. Iya, betul sekali memang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat concern terhadap fakta-fakta yang bisa terjadi di lapangan. Kita selalu mendorong agar korban tidak menjadi korban lagi dalam konteks seperti ini, dan kita sepakat tentang itu. Dalam konteks visum juga terus diperjuangkan bahwa korban pelecehan seksual yang memerlukan visum itu sebenarnya tidak harus dibebani oleh biaya yang seperti itu. Itulah salah satu bentuk komitmen yang didorong oleh Kemen PPPA, misalnya di dalam konteks menghilangkan beban kepada korban tersebut. Salah satunya adalah menghapuskan biaya visum yang ada. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak RA untuk para korban ataupun penyintas kekerasan seksual. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Iya, saya sebagai korban turut prihatin, dan juga untuk para korban tetap harus punya mental yang kuat, dan saat itu terjadi jangan takut untuk melapor. Tadi yang Pak Rafael bilang, karena kita di negara Indonesia saat ini sudah memfasilitasi korban dengan berbagai bentuk layanan pengaduan dan tentunya perlindungan juga terhadap korban. Jadi korban jangan takut dan jangan pernah menyerah untuk tetap kembali ke lingkungan sosialnya. Walaupun kita tahu banyak banget yang mata tertuju ke kita, tapi jangan pernah malu dan jangan pernah takut, gitu aja.
Baik, Mas Hartoyo, mungkin ada pesan-pesan yang ingin diberikan kepada pemirsa pada saat ini, mungkin bagi para korban kekerasan seksual juga, dan kemudian apakah mungkin ada masukan juga terhadap pemerintah pada saat ini? Ya, kalau masukan saya ke semua korban, walaupun berat, tapi cari pihak yang paling nyaman, terutama misalnya komunitas ya, komunitas atau LSM-LSM yang cukup fokus pada isu-isu kekerasan seksual. Jadi kalau korbannya laki-laki, saran saya kalau nggak ada organisasi yang konsen pada korban laki-laki, bisa datang ke LSM-LSM perempuan di wilayah-wilayah setempat atau biro-biro pemberdayaan perempuan misalnya. Karena biasanya lembaga-lembaga yang konsen pada isu kekerasan seksual, dia juga mudah sensitif pada persoalan yang dialami oleh laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Masukan saya ke KPI tadi itu ya, jadi terbuka untuk membangun sistem keadilan lain selain soal keadilan formal yang di hukum formal polisi, tapi juga KPI harus membangun sistem keadilan yang lain gitu, yang benar-benar mendapatkan keadilan dan korban merasa terlindungi. Ya, kalau untuk Dan, pemerintah, karenanya ada Pak bagaimana penanganan dan perlindungan kasus seperti ini? Kalau untuk Pak Rafael ini mungkin karena Menteri Pemberdayaan Perempuan itu kan mandatnya juga salah satunya pengaruh utamaan gender ya. Jadi ini penting momen ini bahwa kekerasan berbasis gender itu bukan kekerasan berbasis perempuan, tapi kekerasan yang berbasis gender. Gender itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kasus ini bisa mungkin pemberdayaan perempuan selain soal RUU PKS ya Pak, jadi bisa mendorong di semua kementerian atau lembaga-lembaga negara itu punya SOP atau aturan manual yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, dan sanksi gitu ya untuk persoalan kekerasan berbasis gender Pak. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan walaupun mandatnya isunya perempuan, tapi bisa menggunakan peraturan pengaruh utamaan gender itu, sehingga nanti korban-korban laki-laki juga bisa masuk di dalam sistem yang ada di perusahaan itu atau di kelembagaan negara itu. Itu usulan saya supaya dia lebih sistematis gitu ya, mulai dari perekrutan karyawan, bagaimana kalau mengalami kekerasan, pelaporannya bagaimana, itu menurut saya itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan punya mandat itu dan sangat realistis bisa melakukan itu dimulai dari kementerian yang lembaga yang memungkinkan bisa mau gitu ya. Baik, jadi ini benar-benar kalau untuk kasus ini khususnya untuk korban kekerasan seksual ini memang kasusnya sangat rumit dan juga sangat panjang, membutuhkan juga kekerasan niat begitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi harus tetap yakin bahwa kasus ini akan terselesaikan karena pada saat ini juga pemerintah sudah mendukung dengan berbagai program-program yang ada, sehingga perlu upaya-upaya yang keras dari para korban. Kemudian juga tadi saya yang menjadi catatan adalah adanya regulasi yang benar-benar melindungi para korban kekerasan seksual, salah satunya dengan RUU PKS ini, penghapusan kekerasan seksual, dan juga mungkin masukan dari Mas Hartoyo ini adanya aturan-aturan secara internal bagi setiap instansi ataupun lembaga-lembaga ataupun perusahaan untuk bisa melindungi karyawannya dari kasus-kasus kekerasan seksual. Baik, Pak Rafael dan juga Mbak Imelda dan Mas Hartoyo dan Mbak RA, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Semoga di kedepannya tidak ada lagi begitu ya kasus-kasus kekerasan seksual, baik yang menimpa perempuan maupun laki-laki ataupun anak maupun dewasa. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Mbak Nadia. Selamat malam. Dan pemirsa, demikian Ya Atau Tidak episode kali ini. Saksikan Ya Atau Tidak episode pekan depan yang akan tentunya mengangkat topik-topik hangat lainnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.